Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya, tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan membahas salah satu film yang dikeluarkan oleh negara Irak, yang mana film ini menceritakan dua orang anak kecil yang miskin yang berjuang hanya untuk sekolah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung mulai saja spoiler filmnya. Film ini berlawar dan berlatar belakang di pinggiran kota negara Iran. Hiduplah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Ali. Ali datang ke suatu tempat tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang berwarna merah dan terlihat sudah lusuh. Setelah itu, keseharian Ali pun sudah terbiasa membantu ibunya untuk membeli makanan dan sayuran di pasar. Sebelum masuk ke dalam, Ali pun menaruh bungkusan sepatu adiknya dalam sebuah plastik hitam, tepat di atas peti kayu. Namun ketika Ali sedang mengambil kentang, datanglah seorang pemulung yang secara tidak sengaja mengambil bungkusan sepatu adiknya itu. Ali pun tak menyadari hal itu. Sampai akhirnya dia pun terlihat bingung ketika mengetahui jika sepatu adiknya ternyata sudah tidak ada. Sampai ia dimarahi oleh si pemilik tempat itu karena Ali yang tak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Ketika sampai di depan rumah, Ali tak sengaja mendengar suara pertengkaran antara ibunya dengan pemilik kontrakan. Dikarenakan keluarga mereka sudah sejak 5 bulan lalu tak membayar uang sewa rumah. Kemudian di dalam, Ali pun bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Zara. Zara bertanya, apakah kakak sudah mengambil sepatuku? Ali menjawab, jika tentu saja, ia baru saja mengambilnya. Dengan sedikit berusaha, Ali menutupi kejadian yang sebenarnya. Namun, ketika Zara ingin melihat sepatu itu, di sana Ali baru mengatakan dengan jujur jika sepatu adiknya ternyata sudah hilang saat ia berada di toko. Ali mengatakan jika Zara tak perlu bersedih karena Ali akan kembali lagi untuk mencari sepatu tersebut dan berpesan agar Zara tak perlu menceritakan hal ini kepada ibunya karena jika ibunya tahu, Ali takut jika ibunya akan memarahinya. Secara diam-diam, Ali pun kembali ke toko dan mencari di mana sepatu adiknya yang terjatuh tadi. Namun sayangnya, nyatanya sepatu itu pun memang sudah tidak ada di sana. Ketika malam tiba, ayah Ali pun merasa kesal dengan pemilik sewa yang kerap kali datang dan menagih utang dengan cara yang sangat kasar. Dan di sana terlihat juga jika ada ibunya Ali yang terbaring lemah karena sedang menderita sebuah penyakit. Ali pun sempat dimarahi oleh ayahnya karena sepanjang hari ini Ali hanya banyak bermain hingga ia lupa untuk membantu ibunya. Ketika senang belajar, agar pembicaraan mereka tidak didengar oleh kedua orang tuanya, secara diam-diam Zara pun menanyakan kepada Ali tentang bagaimana caranya ia bisa bersekolah besok jika ia tak mempunyai sepatu. Ali pun menjawab jika Zara tak perlu khawatir. Untuk sementara waktu ini, ia bisa menggunakan sepatu Ali dulu secara bergantian. Dan Ali berpesan selesai sekolah, ia harus segera pulang karena kebetulan jam sekolah Ali yang bergantian dengan Zara. Dan keesokan harinya, Zara pun pergi ke sekolah dengan memakai sepatu Ali yang terlihat sedikit kotor dan longgar di kakinya. Zara pun sedikit merasa malu ketika melihat sepatu teman-temannya yang nampak terlihat bagus. Sepulang sekolah, Zara hendak langsung berlari sekencang-kencangnya karena ternyata Ali sudah menunggunya di sebuah lorong untuk pergi ke sekolah dengan bergantian memakai sepatu itu. Namun terlihat jika Ali mengatakan kepada Zara jika ia harus tetap merahasiakan hal ini karena Ali tahu jika orang tuanya saat ini sedang tidak memiliki uang untuk membelikan sebuah sepatu untuk Zara. Dan karena sepatu Ali yang terlihat kotor, mereka pun sepakat untuk mencuci dan membersihkannya bersama-sama. Ketika di sekolah, Zara pun mulai terlihat cemas karena bel pulang sekolah yang tak kunjung berbunyi. Sementara dia ingat jika Ali pasti sudah sedari tadi menunggu untuk memakai sepatu itu. Akhirnya Zara pun mengerjakan soal-soal itu lebih cepat agar ia berharap bisa pulang lebih awal. Namun sayang, ketika ia sedang berlari salah satu sepatunya terjebur ke dalam sebuah selokan yang arusnya cukup deras, sehingga hal itu membuat Zara kesulitan untuk mengejarnya. Zara pun hanya bisa menangis karena sepatunya itu ternyata tersangkut di dalam sebuah selokan. Namun beruntungnya ada seorang pedagang yang berbaik hati membantu Zara untuk mengambil sepatu itu.
Ketika ia bertemu, Ali pun merasa marah karena Zara terlalu lama dan ditambah dengan kondisi sepatu yang basah. Zara mengatakan jika sepatu itu jatuh tersebur ke dalam sebuah selokan karena sepatu itu yang terlalu besar di kakinya. Zara mulai bersedih karena gara-gara Ali yang menghilangkan sepatunya, ia jadi harus berlari-lari sepulang sekolah. Ali berharap agar Zara tetap bersabar dan tetap merahasiakan ini karena ayah mereka yang belum mendapatkan gaji untuk mendapatkan sepatu untuk Zara. Dari kejadian itulah, lagi-lagi Ali pun terlambat datang ke sekolah hingga ada seorang guru yang melihatnya dan bertanya kenapa Ali bisa terlambat hari ini. Ali pun beralasan jika rumah yang ia sangat jauh dari sekolah dan untungnya guru itu hanya memperingatkannya jika Ali tak boleh datang terlambat lagi. Saat di kelas, gurunya mengatakan jika Ali adalah termasuk siswa yang rajin dan berprestasi di sekolah itu, dan ia pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus. Ketika Ali hendak pulang, ia pun bertemu kembali dengan Zara yang terlihat ngambek dengan Ali karena kejadian tadi siang. Namun Ali mencoba menghibur adiknya itu dengan memberikan sebuah pulpen yang sangat bagus kepada Zara, dan hal itu membuat Zara merasa senang dan tersenyum kembali. Dan keesokan harinya, ketika berada di sekolah, Zara pun tak sengaja melihat ada seorang siswa di sekolah itu yang memakai sepatu persis dengan sepatu miliknya dulu. Namun sayangnya, Zara tak sempat melihat wajah anak itu karena bunyi bel masuk yang sudah terdengar. Saat istirahat, Zara kembali mencari siswa yang memakai sepatunya itu. Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan mengetahuinya. Sepulang sekolah karena Zara masih penasaran, secara diam-diam dia pun mengikuti anak itu sampai di depan rumahnya untuk mengetahui di mana alamat rumah itu. Namun di sisi lain ternyata lagi-lagi Ali kembali terlambat datang ke sekolah. Dan sialnya, dia pun kembali ketahuan oleh guru itu. Dan guru itu mengatakan jika ada alasan lagi untuk Ali terlambat ke sekolah. Dan guru itu menyuruh Ali untuk sebaiknya kembali pulang dan ke rumah saja, dan meminta Ali agar menyuruh orang tuanya datang ke sekolah. Namun beruntung nih, ada seorang kepala sekolah yang berbaik hati kepada Ali dan meminta guru itu untuk memaafkannya karena Ali termasuk siswa rajin dan pandai di sekolah itu. Selepas pulang sekolah, Ali dan Zara mendatangi rumah anak tersebut. Namun pintu itu tiba-tiba saja terbuka dan mereka langsung bersembunyi. Terlihat jika ternyata anak itu bernama Roya dan dia mempunyai seorang ayah penderita tunanetra. Melihat hal itu, mereka berdua pun menjadi merasa tidak tega dan mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatu tersebut. Di sisi lain, ayahnya Ali mendapatkan sebuah barang-barang keperluan untuk berkebun dari seorang temannya yang sudah ia tak pakai lagi. Melalui peralatan itu, di hari Minggu esok harinya, ayahnya Ali berniat ingin mencari uang tambahan dan bekerja sebagai tukang kebun di kota. Dan keesokan harinya, terlihat Ali bersama ayahnya pergi ke kota dengan menggunakan sepeda tua miliknya. Mereka berniat ingin mencari orang yang mungkin butuh jasa untuk merawat kebun. Rumah demi rumah mereka datangi dengan menawarkan jasa tukang kebun ke setiap rumah. Namun tak ada satupun rumah yang membutuhkan jasa berkebun tersebut. Sampai akhirnya mereka pun terlihat lelah dan mulai pasrah. Namun Tuhan berkata lain. Barang siapa yang selalu berusaha dan bekerja keras, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Manjata wajada. Benar saja, terlihat jika akhirnya ada seorang yang memanggil mereka dari kejauhan, dan ternyata mereka membutuhkan jasa ayahnya Ali. Di sana, ayahnya Ali akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai tukang kebun, dari menyemprot buah hingga menanam tanaman. Begitupun dengan Ali yang senang sekali bisa bermain bersama dengan anak dari si pemilik rumah itu. Singkat cerita, ketika selesai, ayahnya pun mendapatkan upah yang cukup banyak dan membuatnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada si pemilik rumah itu. Saat menuju pulang pun, ayahnya berjanji jika nanti mungkin ayahnya akan membelikan mereka sebuah sepatu baru. Namun seketika saja ada ujian setelahnya. Tiba-tiba sepeda yang mereka kendarai mendadak mengalami remblong, sehingga dari kejadian itulah membuat mereka pun jatuh dan menabrak sebuah pohon. Astagfirullah. Akhirnya mereka pulang dengan menaiki sebuah mobil pickup dalam keadaan yang terluka, dan sepeda ayahnya Ali yang terlihat sudah hancur. Di sekolah, gurunya Ali pun memberikan sebuah pengumuman kepada semua siswa jika nanti akan ada sebuah pertandingan lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur setempat, dan bagi yang ingin ikut, harap untuk segera mendaftarkan diri. Sementara ketika di sekolah, saat guru olahraganya menempelkan informasi tentang hadiah dari perlombaan lari tersebut,
yaitu juara 1 mendapatkan liburan dan 1 set pakaian olahraga, juara 2 mendapatkan liburan dan peralatan sekolah, dan juara 3 yang mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga. Dari situlah Ali mulai tertarik untuk mengikuti perlombaan tersebut untuk mengincar hadiah juara ketiga, yaitu sebuah sepasang sepatu. Ia pun bertemu dengan guru olahraganya dan meminta untuk mendaftarkan namanya. Namun sayangnya Ali sudah terlambat karena ternyata seleksinya sudah selesai. Alin pun memohon sambil menangis kepada gurunya dan ia berjanji jika ia pasti akan menang dan mengalahkan semua peserta lainnya. Kemudian gurunya pun menguji kecepatan lari dari Ali, yang mana ternyata Ali mempunyai lari yang cukup kencang, sehingga membuat guru olahraganya pun menjadi kagum. Ketika pulang, Ali pun menceritakan kepada Zara jika ia baru saja terpilih untuk mengikuti perlombaan lari maraton. Dan Ali mengatakan jika ia menginginkan juara ketiga. Namun Zara bertanya, kenapa Ali menginginkan juara 3? Kenapa tidak juara 1 atau 2 saja? Ali menjelaskan yang mana hal itu karena sepatu akan menjadi hadiah untuknya dan sepatu itu akan ia berikan kepada adiknya Zara. Singkat cerita, akhirnya perlombaan pun dimulai. Ali yang merasa kaget jika ternyata banyak sekali peserta yang mengikuti lomba itu. Dan tak lama perlombaan itu pun dimulai. Dengan jarak tempuh sejauh 4 km, Ali merasa jika lari adalah bagian dari kegiatannya sehari-hari saat berangkat sekolah. Jadi menurutnya itu tak menjadi halangan. Namun ketika terus berlari, lama-kelamaan terlihat jika ia mulai merasa lelah. Tapi ia kembali teringat dengan janjinya kepada Zara untuk mendapatkan juara 3 dan memberikan hadiah sepatu itu untuk adiknya. Terlihat jelas jika ada peserta lain yang bertindak tidak sportif menjatuhkan Ali. Namun hal itu tak membuatnya menjadi lemah. Justru ia kembali bangkit dan lari sekencang-kencangnya melewati satu persatu peserta lainnya. Dan sebisa mungkin ia tetap memposisikan dirinya pada urutan ketiga agar ia bisa menjadi juara ketiga dan mendapatkan hadiah sepatu itu. Ali pun terus berlari dan berlari dan berlari sampai pada akhirnya ia pun mencapai garis finish dengan keadaan yang sangat lelah. Ali pun bertanya apakah dia mendapatkan juara ketiga dan gurunya menjawab jika ternyata Ali finish di urutan pertama. Entah Ali senang ataupun mungkin sedih karena nyatanya ia tak berhasil mendapatkan hadiah sepatu itu untuk adiknya. Ia pun menangis saat difoto. Ketika di rumah, Ali pun pulang dengan wajah yang murung, seolah-olah tanpa bercerita. Zara pun sudah tahu apa yang baru saja kakaknya alami. Dan terlihat jika perlombaan itu membuat sepatu Ali semakin hancur dan kakinya dipenuhi luka-luka. Namun Tuhan selalu memberikan keindahan di setiap akhir cerita. Begitu pula di akhir film ini, bagaimana bisa mengajarkan kita kesabaran dan kegigihan untuk tetap berusaha dalam keadaan miskin. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.